Kita akan mulai bikin apa tadi? Web form menggunakan Visual Studio 2015. Di start, kemudian kita pilih Visual Studio. Nah, saya punya 2013 nih. Ya, 2013. Oke. Terus habis itu kita mulai dengan start, new project dah ya. Kemudian kita mau pakai bahasanya Visual Basic ya kan? Jadi kita pilih Visual Basic, kemudian web, Visual Studio 2012, atau langsung ini nih, boleh juga nih. ASP.NET Web Application. Ya, kita kasih namanya misalnya apa ya? ASP.NET Start. Ya, atau kita bilang starting ASP.NET ya. Kita mulai projectnya dengan ASP.NET. Kalau ini klik create directory berarti dia akan bikin folder nanti. Di sini nih, di sini dia akan bikin folder. Nah, namanya starting ASP.NET. Nanti saya tunjukkan posisinya, oke. Klik oke. Ya, perhatikan semua ya. Ini kita dari dasar sekali. Terus pilih web form. Kalau ini empty, sebaiknya kalian belajar empty dulu deh ya. Kita empty, kemudian oke. Kita kosongan dulu deh. Nih, pertama dia ada web config. Ini web config-nya. Nanti kita akan belajar juga web config seperti apa. Kemudian ini project-nya. Ya. Kemudian ini nama project-nya. Yang tadi folder dibuat tadi kita bisa lihat project itu ada di mana. Tinggal klik kanan, ya. Klik kanan, open folder in File Explorer. Kalau ini diklik maka nanti akan lihat dulu Rizky. Ya nanti akan dilihat dulu nih. Nah, ini filenya tuh ada di sini. Filenya ada di sini, lokasinya seperti waktu lokasi kita buat folder tadi. Ini di mana nih? Nih. Ini terus dia bikin folder ini, lokasinya di mana? Nah, lokasinya adalah di sini. Nah, nih. Tuh. Di My Dokumen, kemudian Visual Studio 2013, project starting ASP.NET. Ya, filenya ada di sini. Jadi kalau mau lihat foldernya di mana, lokasinya di mana, tinggal klik kanan nama projectnya, kemudian open folder in File Explorer. Oke? Terus kita klik, nanti akan tampil Windows Explorer-nya. Inilah file-file yang kita punya. Oke, langsung sini. Nah, coba kita buat satu page menggunakan ini. Caranya adalah klik kanan, ya di nama projectnya kita klik kanan, add new item, ya. Kemudian kita pilih ini HTML page atau web form, ya. HTML page atau web form. Kita belajar HTML dulu ya. Jadi kita mulai dengan HTML page. Bikin aja, langsung klik aja. Nah, dia akan buat ini, filenya HTML page. Kita buat namanya misalkan latihan 1 ya. Oke. Latihan 1 ASP.NET. Nah, HTML nih, latihan 1.html. Nah, dia langsung buat seperti ini. Ya. Dia langsung buat seperti ini. Langsung ada namanya seperti ini. Ya, saya buang dulu ini, nanti penjelasannya ada. Secara dasarnya HTML itu
HTML itu ada HTML slash HTML itu saya buang dulu. Kalau mulai pertama HTML itu ada tag namanya tag HTML, kemudian diakhiri dengan slash HTML. Jadi ini namanya tag, 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 ya HTML. Kemudian di dalam HTML itu ada dua section. Yang pertama adalah head diakhiri dengan belakangnya head, kemudian ada juga body diakhiri dengan body. Nah, jadi seperti ini. Kemudian nanti kalau kemudian itu ada title. Kita coba yang sederhana dulu ya, title. Kemudian kita buat latihan ASP.NET ya. Seperti ini. Kemudian ini di title itu nanti menjadi judul window kita ya. Judul windownya adalah latihan ASP.NET. Kemudian di body kita bisa buat misalkan ini adalah latihan ASP.NET ya, bersama saya Ashari misalnya. Ya. Latihan menjalankannya bagaimana? Menjalankannya tinggal dibikin di save. Kalau mau lihat hasilnya ini saya save juga. Kalau mau lihat hasilnya latihan 1 itu seperti apa, tinggal klik kanan, view in browser. Ya, view in browser Google Chrome. Ini kebetulan browsernya default saya Google Chrome. Kalau kalian pakai default browsernya Firefox ya nanti dia Firefox atau Microsoft Edge misalnya. Tinggal diklik saja. Nah, perhatikan nih. Perhatikan ya. Tampilannya saya tutup dulu yang saya ini semuanya saya tutup. Tampilannya seperti ini. Latihan ASP.NET itu adalah title dari page kita. Ini perhatikan nih. Latihan ASP.NET. Kemudian ini adalah latihan ASP.NET bersama saya Ashari. Perhatian ya. Ini berlanjut walaupun di sini tulisannya turun, tapi di tampilannya itu berlanjut ya. Kalau mau turun kita kasih DR. Ini break. Dia akan turun. DR itu turun baris, teks turun baris. Nah, itu. Ya, nih. Lihat nih. Ya. DR turun baris. Lalu, oh saya mau ada title-nya gitu. Ada maksud bukan title yang atas ya. Title maksudnya ada judulnya di page-nya itu pakai H1 atau heading 1. H1 nanti ukurannya akan besar. Page latihan. Ya. Simpan. Terus ya kita simpannya, klik simpan. Terus habis itu kita refresh lagi. Nah, page latihan. Nah, sekarang silakan dicoba. Nah, ini ya kalau yang nggak ada yang tidak ada apa namanya? Yang tidak ada ASP.NET, ini sebenarnya bisa juga ditulis di Notepad. Saya copy ke Notepad bisa juga boleh.
Nah, seperti ini misalnya saya tulis begini, saya tulis sama persis, saya copy paste, kemudian saya taruh di, misalkan di, saya punya lokasi di D, tes namanya. Saya punya folder tes. Saya bilang latihan ASP.NET. Ya, jangan lupa bawahnya pilih all files, ya. Kemudian kasih ekor di belakang HTML. Ya, kemudian kita save. Nah, sekarang kan kita punya file di, buka Windows Explorer di D, ya, dan di test nih kita punya file latihan ASP.NET.html, ya. Ini bisa, kalau gini ini bisa langsung ke Microsoft Edge sih sebenarnya, tapi saya mau pakai Chrome saja biar sama dengan yang tadi. Ini saya buka tab baru, kemudian saya panggil, saya pakai Ctrl O saja, open file, kemudian saya punya tes tadi. Nah, sama. Lihat nih, ini sama ini sama. Jadi untuk buat HTML kita bisa menggunakan tools IDE seperti apa tadi, Visual Studio boleh, atau Visual Studio Code juga boleh, atau pakai Notepad juga bisa, nggak apa-apa, boleh saja. Ya, jadi seperti ini. Yang ini saya tadi pakai apa namanya, pakai ASP.NET, pakai Visual Studio maksud saya. Yang ini saya pakai apa namanya, saya pakai Notepad biasa gitu. Saya kira ini cukup ya untuk pengantar.